Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih ya Tuhan, buat kasih setiamu, janji-janjimu yang Kau genapi dalam kehidupan kami. Kami juga mau belajar setia menjadi umat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia.
Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Dan biarlah syukur kami nyatakan melalui kesetiaan dan ketaatan kami dalam iman percaya. Menyembah hanya kepadamu Tuhan, mengabdi, melayani-Mu seumur hidup kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini sampai pada 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, "Telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan membuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa, dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan dua rumah itu, yakni rumah Tuhan dan istana raja. Oleh karena Hiram, Raja Tirus telah membantu Salomo dengan kayu aras, kayu sanubar dan emas, sebanyak yang dikehendakinya. Maka pada waktu Raja Salomo memberikan kepada Hiram 20 kota di negeri Galilea. Tetapi ketika Hiram datang dari Tirus untuk melihat-lihat kota-kota yang diberikan Salomo kepadanya itu, maka semuanya kurang menyenangkan hatinya. Sebab itu ia berkata, macam apakah kota-kota yang telah kuberikan kepadamu ini, saudaraku? Maka orang menyebutnya tanah Kabul sampai hari ini. Adapun Hiram telah mengirim kepada Salomo 120 talenta emas. Beginilah hal orang-orang Rodi yang telah dikerahkan oleh Raja Salomo. Mereka dikerahkan untuk mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan Milo dan tembok Yerusalem, dan juga untuk memperkuat Hasor, Megiddo, dan Geser. Sebab Firaun Raja Mesir telah maju berperang dan merebut Geser, lalu membakarnya dan membunuh orang-orang Kanaan yang diam di kota itu. Kemudian diberikannya kota itu sebagai hadiah kawin kepada anaknya, istri Salomo. Maka Salomo memperkuat Geser. Lagi pula ada orang Rodi yang dikerahkan di Bet Horon Hilir, di Baalat, di Tamar, di padang gurun yang ada di negeri Yehuda, dan di segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, di kota-kota tempat kereta, di kota-kota tempat orang berkuda,
Dan di mana saja Salomo menginginkan mendirikan sesuatu di Yerusalem atau di Gunung Libanon atau di segenap negeri kekuasaannya, semua orang yang masih tinggal dari orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus yang tidak termasuk orang Israel, yakni mereka yang masih tinggal di negeri itu, dari keturunan bangsa-bangsa itu, dan yang tidak dapat ditumpas oleh orang Israel, merekalah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi budak rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo, melainkan mereka menjadi prajurit, pegawai, pembesar, perwira, atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Inilah pemimpin-pemimpin umum yang mengepalai pekerjaan Salomo. 550 orang memerintah rakyat yang melakukan pekerjaan itu. Segera sesudah anak Firaun pindah dari kota Daud ke rumah yang telah didirikan Salomo baginya, Salomo pun mendirikan Milo. 3 kali setahun Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan di atas mizbah yang didirikannya bagi Tuhan. Dan ia membakar korban api-apiannya di hadapan Tuhan. Demikianlah ia menyelesaikan rumah itu. Raja Salomo membuat juga kapal-kapal di Esion Geber yang ada di dekat Elot, di tepi laut Teberau, di tanah Edom. Dengan kapal-kapal itu, Hiram mengirim anak buahnya, yaitu anak-anak kapal yang tahu tentang laut, menyertai anak buah Salomo. Mereka sampai ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 420 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dikisahkan dari perikop yang kita baca, Tuhan menampakkan diri untuk kedua kalinya kepada Salomo dan berfirman, Tuhan telah mendengarkan doa dan permohonan Salomo. Oleh sebab itu Tuhan berkenan menguduskan rumah yang dibangun Salomo bagi Tuhan. Tuhan juga akan membuat namanya melekat pada Israel karena rumah itu, dan matanya akan selalu mengawasi sepanjang masa. Tetapi semua janji Tuhan itu ada syaratnya. Perjanjian dari Tuhan adalah Dia akan memelihara, menguduskan, dan membuat namanya ada pada Israel, bahkan memberikan hatinya untuk Salomo dan Israel. Tetapi Salomo juga harus setia memegang perjanjian kepada Allah, yaitu dengan setia beribadah hanya kepada Allah. Salomo tidak boleh sujud menyembah kepada ilah lain. Salomo hanya boleh beribadah sujud menyembah hanya kepada Allah saja. Jika Salomo atau keturunannya yang menjadi raja kemudian tidak setia, maka Tuhan mengancam akan menghancurkan bait suci itu dan membuang Israel ke tempat bangsa-bangsa lain. Tuhan akan membuat mereka menjadi celaan, dan seluruh bangsa akan heran mengapa bangsa besar seperti Israel bisa mengalami kehancuran sedemikian dahsyat. Tuhan juga akan membuat bangsa-bangsa mengetahui alasan mengapa Israel hancur. Bangsa-bangsa lain akan tahu kalau Israel tertimpa bencana karena ketidaksetiaan mereka. Inilah pengertian mengenai perjanjian. Kedua belah pihak harus setia. Perjanjian akan mengikat kedua pihak dengan kesungguhan hati untuk menjalankan apa yang dijanjikan. Demikian juga perjanjian antara Allah dan manusia. Harus ada tindakan nyata bagi pelanggaran perjanjian itu. Salomo dan keturunannya yang akan menjadi raja kemudian harus mentaati perjanjian ini. Bagaimana dengan gereja? Gereja pun sama. Harus ada kepala perjanjian yang mentaati perjanjian dengan sungguh-sungguh. Siapa kepala perjanjian bagi gereja? Yaitu Tuhan Yesus. Dialah kepala gereja. Dialah yang hidup di tengah-tengah manusia, tetapi Dia hidup dengan setia dan tanpa cacat. Dialah yang mewakili kita sebagai gereja Tuhan. Dialah yang setia menjalankan perjanjian, maka kita semua sekarang memperoleh keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus menyelamatkan bukan hanya karena kerelaannya untuk mati di kayu salib, tetapi juga
kekuatannya untuk hidup taat pada perjanjian. Hidup sambil memikul salib hingga akhirnya benar-benar dipaku di atas kayu salib demi perjanjian itu. Karena ketaatannya yang sempurna, sebagai manusia itulah kita semua tidak dibuang oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Israel telah mendapat hak istimewa dari Tuhan dengan anugerah demi anugerah yang terus-menerus diberikan. Tetapi Tuhan memberi peringatan, kalau raja mereka Salomo tidak setia, maka dia akan membuang Israel. Ada yang menarik di ayat 4, bahwa Daud tetaplah raja yang menjadi contoh bagi Israel. Daud menjadi kepala dinasti, dan anak Daud yang sejati yaitu Kristus akan menjadi puncak penggenapan pemanggilan Daud, perjanjian Tuhan dengan Israel. Setelah mengikat perjanjian dengan Salomo, Tuhan mengerjakan bagiannya dengan memberkati Salomo. Kita tadi sudah membaca dari ayat 10 sampai ayat 28. Bagaimana berkat dicurahkan. Betapa kayanya Salomo. Salomo diberkati dengan relasi dengan salah satu negeri yang kaya, yaitu Tirus. Salomo juga membuat taraf hidup orang Israel demikian tinggi, sehingga dikatakan tidak ada orang Israel yang menjadi pekerja rodi di ayat 22. Ya. Ini bangsa impian yang sulit dicapai. Bahkan untuk standar modern sekarang. Tidak ada yang kerja rodi. Ayat 22 katakan, tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo, melainkan mereka menjadi prajurit, pegawai, pembesar, perwira, atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Jadi di zaman Salomo, bangsa Israel mencapai tingkat sosial tertinggi. Tidak ada di antara mereka menjadi pegawai pekerja kasar atau rendahan. Mereka mempunyai rakyat yang demikian terdidik dan terlatih, sehingga mereka tidak lagi melakukan pekerjaan rodi. Salomo juga mempunyai kekuatan militer yang amat besar, baik di darat maupun di laut. Dia juga mengirim para penjelajah untuk menyelidiki bagian-bagian bumi yang lain. Nanti di pasal 10, pembahasan mengenai kekayaan Salomo akan lebih detail dibahas. Tetapi di pasal 9 ini, kita bisa melihat bahwa Allah sudah memberkati Salomo dengan limpahnya. Tuhan tidak gagal menjalankan bagiannya dalam perjanjian ini. Sekarang Tuhan menuntut agar Salomo setia kepadanya. Sebenarnya tidak ada lagi alasan apapun untuk dapat diberikan untuk memberontak kepada Tuhan. Tidak ada yang memberkati Israel selain Allah. Dan karena itu tidak ada yang boleh disembah oleh Israel selain Allah saja. Demikian juga gereja Tuhan. Biarlah kebenaran firman pagi hari ini meneguhkan kita untuk hidup dalam kesetiaan, menyembah hanya kepada Tuhan sebagai umat tebusan dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kami bangun dalam keadaan sehat dan firman-Mu memberkati kami pagi hari ini. Firman-Mu menjadi suluh dan terang kami menjalani hidup sepanjang hari ini. Firman-Mu hari ini Engkau berkenan ada di tengah-tengah umat-Mu. Dulu di bait Allah, dan sekarang di gereja dalam Kristus sebagai kepala gereja. Dan selama Engkau berkenan ada di tengah-tengah umat-Mu, Engkau akan memberkati umat-Mu. Tetapi Engkau ingin Tuhan, kami memegang perjanjian bagian kami untuk taat dan setia hanya kepadamu. Beribadah hanya kepadamu, dan setia mentaati kebenaran-kebenaran firman-Mu. Bila kebenaran firman hari ini meneguhkan kami untuk makin setia. Karena seperti Tuhan memberkati Salomo sedemikian rupa, kami rindu gereja Tuhan juga menjadi besar dan berdampak bagi seluruh dunia ini untuk kemuliaan nama-Mu. Pimpinlah kami hidup dalam kesetiaan, sehingga janji-janji berkat yang menyertai
kebenaran firman hari digenapi juga atas kehidupan kami, umat-Mu. Kami berdoa sebentar malam ada menara doa, masuk sesi baru, rahasia surat Efesus. Biarlah umat Tuhan bersama-sama datang untuk belajar firman-Mu dan dibina pertumbuhan iman kami dan bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini. Kami berjalan bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.